Jadi ini kejadian di tahun 2020 yang lalu. Pada saat itu untuk pertama kalinya saya dipercaya untuk merias seorang diri. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan seperti ujian, saya ikut dengan guru atau sesama perias lainnya. Kita bisa 3 orang atau 4 orang atau 2 orang. Tapi malam itu saya dipercaya merias untuk merias seorang diri gitu kan. Dan untuk pertama kalinya itu saya merias seorang diri gitu. Datanglah saya di pokoknya daerah Jakarta Barat, saya lupa nama tempatnya. Tapi itu adanya di aula gereja. Ada aula gereja. Nah, saya datang ke situ. Saya datang lalu disambut oleh keluarga dan sanak saudaranya gitu. Lalu saya masuk ke dalam. Ketika saya masuk, saya lihat dulu dong mayatnya seperti apa gitu kan. Lalu saya lihat. Dan pada saat itu harusnya sebelum merias kita ada ritual, Mas. Ritualnya adalah membungkuk 3 kali di hadapan si jenazah, lalu balik lagi putar, memegang tangannya dan memperkenalkan diri. Tapi itu tidak saya lakukan, Mas, karena saya melihat jenazah itu begitu, maaf banget, begitu jelek gitu. Oke. Lalu saya memakai APD saya, lengkap semua APD. Ketika saya menyisir rambutnya, setelah disisir lalu saya bilang ke jenazah itu, maaf ya, jelek banget sih lu gitu. Saya tuh pada saat itu sombong banget, Mas. Mungkin karena saya anak baru kali ya. Jadi saya merasa, gue udah sendiri nih gitu nih, gue bisa ngerias sendiri nih. Dan pada saat itu saya dapet yang jenazah yang buruk gitu kan. Lalu saya padahal ngomongnya kecil, Mas, nggak gede-gede, nggak ngomong gitu, nggak. Saya ngomongnya kecil, jelek banget sih lu gitu, hitam banget sih lu, dosa apa sih lu mati lu begini amat gitu kan, gitu. Terus saya tetap merias seperti biasa gitu. Malah sempet saya memasukkan koas yang untuk merias itu loh, Mas, ke hidungnya. Lalu saya bilang, lubang hidung lu gede amat sih gitu. Itu saya maksudnya apa, dijejelin koas gitu loh, Mas. Dan ya itu jadi pengalaman sih ya, Mas, nggak boleh seperti itu gitu. Lalu setelah itu udah ngerias semua sampai udah jadi pun udah cantik, Mas, udah cantik saya buat. Sempetnya saya bilang gini kan, cantik kan lu sekarang, lu nggak pernah kan semasa hidup lu cantik, harusnya lu terima kasih sama gue gitu. Ya itu yang saya sadari sekarang, seharusnya nggak boleh begitu gitu. Cuman pada saat itu saya begitu apa ya, dibilang bangga atau apa, saya bisa pada akhirnya saya bisa sendiri untuk merias gitu kan. Ya itulah, mungkin itu yang dibilang lupa diri kali ya, Mas ya gitu. Jadi setelah semua selesai, lalu saya dibayar, lalu saya pulang sampai di rumah itu 2:30, Mas. Lagi-lagi saya nggak dengerin guru saya ngomong. Seharusnya ketika pulang itu saya mandi harus dengan air jeruk purut, kalau enggak mandi dengan air garam kasar. Tapi itu nggak saya lakukan, Mas. Karena apa? Karena saya capek, ngantuk. Jadi saya ganti baju, lalu saya masuk ke kamar gitu, saya tidur, nggak sampai melakukan yang seperti yang guru saya katakan itu. Saya pikir saya orang yang paling gimana ya, Mas, pikir udah meninggal lah, nggak bisa ngapa-ngapain juga sih gitu kan gitu. Pikiran saya pada saat itu gitu kan. Lalu ketika saya tidur, nggak selang lama, saya belum pules, itu ada ketukan, dor. Lalu saya buka. Nah, setelah saya buka, di sana tuh nggak ada orang. Lah saya pikir, itu apa, tetangga kali lah. Udahlah, masuk lagi gitu kan. Nah, pada ketukan yang kedua, saya baru sampai di kasur, baru ngerebah gitu. Ada ketukan yang kedua. Lalu saya mulai, ini apa sih? Siapa sih yang bercanda malam-malam begini gitu kan. Lalu saya keluar lagi, itu saya kaget karena apa? Karena sapu yang di tembok itu jatuh. Karena padahal sapu di tembok nggak mungkin jatuh kalau nggak ada yang nyenggol atau apa kan, itu jatuh. Lalu saya kayak mulai nggak enak nih hati.
oh gini ya gitu, aduh gimana nih gitu, udah masuk aja deh, udah baca deh, sebisa saya baca gitu kan, udah masuk tidur, udah nggak ada apa-apa tuh Mas. Besoknya malamnya lagi kan, merias jenazah nggak selalu ada tiap hari Mas, jadi ada jedanya gitu kan, paling seminggu 2 atau 1 kali gitu, atau 3 kali paling banyak. Besoknya lagi ketika saya tidur, saya kalau tidur itu kan cuma pakai daster Mas, jadi pikir saya di kamar nggak ada orang ya tidurlah ini saya seenak saya gitu kan. Itu ada sosok yang tiba-tiba itu di depan saya tuh terbalik, sosok perempuan dengan muka yang hancur, jadi terbalik, jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas gitu Mas. Ke seperti di ini ya, ke iya, lantai. Kepalanya itu di bawah terbalik gitu Mas. Oke. Dan itu dia mau masuk ke selangkangan saya. Dan itu kita tarik-tarikan gitu. Saya dorong-dorongan gitu, dia mau masuk, kepalanya saya dorong, mau masuk saya dorong gitu sampai saya teriak gitu. Dan itu teriak itu sampai kayak ngebangunin tetangga gitu, ada apa gitu. Terus kayak rame di luar, cuman mereka nggak berani ngetok pintu saya karena itu kan cuma seketika doang kali ya. Terus udah saya baca lagi, saya shocknya itu, ya ampun. Karena baru pertama kali saya kayak beneran gak sih gitu, ini setan apa gitu, kayak gitu. Terus udah pada saat itu mulai itu, ini kenapa ya, ada apa dengan saya gitu. Itu masih belum sadar tuh Mas, kalau saya ngatain tuh itu mayat gitu, jenazah yang kemarin saya rias. Nah itu masih belum sadar Mas. Besokannya lagi, malam lagi, itu selalu kejadian itu di antara jam 2 kalau enggak jam 2:30, selalu begitu. Jam 3 selalu begitu. Besokannya lagi di jendela kamar itu ada sosok perempuan lagi, tapi dengan penuh kapas mukanya. Itu kayak gitu. Dan itu saya shock banget. Lalu saya ingat banget Mas, itu hari Jumat pagi Mas, saya dapat telepon, saya harus ke Cikini. Saya harus ke Cikini itu sekitar jam 8. Lalu saya habis terima telepon itu, saya mandi. Lalu ini ada yang kurang nih Mas, eyeliner saya namanya anak baru ya Mas, perlengkapan belum lengkap banget, ada juga kering. Jadi saya harus ke pasar untuk ngebeli si eyeliner tadi. Karena jarak pasar dengan rumah saya mungkin sekitar 500 meter. Jadi saya bisa ke pasar dulu baru saya jalan gitu, jadi sembari jalan gitu. Nah saya adanya di Seroja tuh Mas, pasar Seroja. Waktu itu pasar Seroja tuh lagi renov Mas. Saya masuk ke pasar itu dengan tujuan tuh saya mau beli si eyeliner tadi. Saya masuk, saya muter-muter. Itu kok toko kosmetik yang saya biasa beli kosmetik itu nggak ada. Saya pikir udah pindah kan, karena kan lagi direnov juga kan. Saya pikir saya udah pindah. Saya tanya lah sama pedagang di situ setelah lama muter. Saya bilang gini, Mbak, toko kosmetik yang di sini kemana ya Mbak ya? Kok nggak ada ya? Tapi mereka nggak ada yang mau nyautin saya, nggak ada yang nyautin gitu. Terus udah gitu kayak mereka tuh asik aja dengan transaksi mereka gitu. Lalu saya ke tukang tempe, Mas, toko kosmetik yang di sini kemana ya Mas? Dia tuh kayak nggak denger saya atau gimana gitu, sampai saya katain dalam hati gitu, kebanyakan makan tempe sih lo, jadi budek gitu. Lalu saya muter karena nggak ada yang mau nyautin, saya muter sendiri tuh dengan harapan ya pasti ketemu lah pasar segede apa sih Mas, kan gitu. Lalu saya muter, tiba-tiba itu ada kambing yang nyocokin betis saya, kambing hitam, tapi bukannya gede, kayak anak kambing gitu, nyocokin betis. Nah itu di situ saya sadar gitu bahwa sejak kapan di pasar Seroja ada kambing gitu. Lalu saya muter lagi, masa sih, tapi kok ini kayaknya bukan pasar Seroja sih, pasar Seroja bukan sih gitu, masa sih gue bertahun-tahun di sini masa gue nggak tahu pasar Seroja kayak apa gitu. Lalu saya lihat jalanan, itu enggak, itu pasar Seroja itu jalanan, tapi Mas jalanannya itu dilewati oleh bis-bis besar Mas, bisnya tuh gede-gede. Dan di Seroja itu nggak ada bis seperti itu. Di Seroja tuh bukan jalan raya yang kayak jalan raya provinsi gitu, enggak, dia cuma jalan angkot 07. Nah terus kok jalannya besar gitu. Nah sampai saya ke situ tiba-tiba ada tukang ojek, Mbak ojek tah, ojek kok ngomongnya gitu, mungkin orang
orang Jawa banget gitu, mungkin abang orang Jawa kali, enggak mas gitu kan, jalan tapi lalu saya lihat plang di situ, itu bacaannya Mundu, pasar Mundu, jalan pesisir mas. Pasar Mundu, jalan pesisir. Iya. Lalu saya balik lagi ke tukang ojek, bilang mas ini di mana gitu kan. Terus kata tukang masnya, ini di Mundu mbak. Mundu mana? Mundu Cirebon. Lalu saya shock gitu, dan ketika saya shock itu kayak ada mas, tahu nggak yang kalau kita nge-review sebuah video kayak banyak video yang lewat gitu, dan salah satunya saya lagi ngerias jenazah itu. Oh, Di situ saya duduk lemes gitu, saya duduk lemes. Lalu saya minta ampun sama Allah, ya Allah. Lalu di depan Mundu itu, alhamdulillahnya mas, itu ada masjid, namanya Masjid Al-Falah. Lagi-lagi saya disadarkan ya Allah bahwa saya ini 20 tahun lebih mungkin mas, saya nggak pernah nginjek yang namanya masjid, saya nggak pernah. Lalu saya jalan ke situ tanpa ngelihat kiri kanan, saya kayak bebek, saya main nyebrang aja gitu, tanpa saya lihat saya kiri kanan gitu untuk nyebrang, enggak mas, saya lari ke masjid mas. Padahal itu jalan raya provinsi mas, jadi lalu lalangnya bus yang gede-gede itu loh mas. Kalau mas itu bisa browsing di sana Google bahwa itu tuh tempatnya bis lewat gitu, bis gede lewat gitu. Terus saya langsung masuk ke masjid, lalu saya sujud, saya minta ampun di situ gitu, bahwa sebagai manusia saya pasti shock mas, karena nggak mungkin saya di Seroja loh mas, Bekasi Cirebon tuh jauh mas. Iya. Dan itu kayak saya sempet telepon teman saya gitu, saya nangis ya di situ. Saya telepon, saya ada di Mundu dan dia nggak percaya. Akhirnya kita video call, akhirnya teman saya tuh kayak tersentak gitu, kayak Masya Allah lu beneran di Cirebon gitu, dia bilang itu bener Cirebon mas gitu. Makanya tuh kita jadi manusia jangan sombong deh, apalagi sampai menghina orang yang udah mati. Jangan deh. Ini juga buat pelajaran buat kita semua gitu. Cukup saya yang ngalamin ini gitu, karena terornya luar biasa, rasa bersalahnya luar biasa. Sampai sekarang, sampai detik ini saya nggak bisa masuk pasar. Rasa takut ketika saya masuk pasar, khususnya pasar tradisional. Itu saya sangat menakutkan bagi saya. Lalu pada saat itu kan hari Jumat, karena mau dipakai buat sholat Jumat kan, otomatis saya harus ke pelataran gitu. Saya dikasih minum sama satpam di sana. Jadi ada di Mundu itu ada masjid, di sisi sebelah kanan tuh ada pos satpam terbuat dari kayu biasa gitu mas, kayak kotak doang deh gitu untuk ngadem itu satpam gitu. Terus saya dikasih minum di situ. Saya mau cerita juga nggak mungkin percaya juga gitu. Jadi saya simpen dalam hati. Saya nangis aja sejadi-jadinya di situ, di masjid itu, di Masjid Al-Falah itu gitu. Yang saya tahu di kemudian hari bahwa Al-Falah itu artinya kemenangan gitu kan. Lalu saya masuk, ini pikiran saya sebagai manusia gini, coba deh gue masuk lagi ke dalam pasar, siapa tahu gue langsung di Seroja lagi gitu. Pikiran saya sebagai seorang manusia. Pada saat itu mereka lagi sholat Jumat kan, jadi saya bisa masuk ke pasar gitu, biar nanti maksudnya nanti saya kalau ini saya ke masjid lagi gitu, karena lagi ada sholat Jumat juga kan. Jadi mau ngapain gitu, yaudah saya masuk ke pasar aja dulu deh, siapa tahu kalau saya muter-muter di pasar ntar saya ada di Seroja lagi gitu kan. Saya masuk pasar dengan gemeter, dengan ya Allah ampuni saya Tuhan, ya ampun saya mau pulang, saya minta pulang gitu. Saya muter di pasar Mundu tuh, saya muter tetap nggak bisa mas, saya masih ada di Mundu. Masih kalau ingat itu ya Allah, bertahun-tahun gitu saya pendem ini gitu, dengan harapan saya cerita ini mau saya supaya saya sembuh gitu, supaya saya bisa masuk pasar lagi gitu mas. Lalu ketika saya pulang tuh udah selesai mereka sholat Jumat gitu. Lalu saya ngobrol sama satpam. Pak Satpam, kalau saya mau ke Bekasi, saya harus naik apa? Gitu kan? Terus kata satpamnya, oh mbaknya rumahnya di Bekasi ta?
Iya, saya ke Bekasi. Ya wis, tunggu di sini aja. Nanti setiap sejam 2 jam sekali tuh ada Prima Jasa yang langsung ke Bekasi katanya. Jadi saya tuh disiksa bener-bener Mas. Saya tuh pulang dari Cirebon itu saya naik bis Prima Jasa. Ongkosnya pada saat itu 95.000 naik Prima Jasa sampai ke Bekasi. Dan di Bekasi saya dijemput oleh teman saya itu. Dan besoknya itu saya sakit sampai seminggu Mas. Mimisan terus setiap hari. Setelah pulang dari sana badan saya tuh sakitnya luar biasa kayak apa tahu, mimisan terus. Sampai ke dokter bilang cuma kecapean gitu. Banyak, saya sebagai perias ya Mas, banyak banget hal. Dan setelah kejadian itu saya tuh anehnya saya bisa melihat apa sosok yang ketika jenazah itu sudah berpulang, sosoknya tuh muda dan selalu kelihatan. Entah ini anugerah, entah ini atau apa, saya sih bilangnya kayak jadi kok semenjak kejadian saya menghina mayat, kok saya diperlihatkan bahwasanya mayat itu nggak jelek Mas, aslinya cantik kok, aslinya biasa, bersih, putih gitu. Dengan dia kayak orang yang nggak tahu kalau dia sudah meninggal gitu loh Mas, dengan bingung gitu, kiri kadang dia ke kanan gitu, kadang dia aku lagi ngerias nunduk begini dia ikut nunduk ngeliatin mukanya yang lagi dirias gitu. Itu kayak gitu. Dan banyak banget hal-hal yang menyadarkan saya bahwa kita nih manusia jangan sombong gitu, jangan merasa paling cantik, merasa apa gitu, merasa bisa untuk inin orang, jangan deh Mas gitu. Itu pelajaran banget buat saya gitu, bener-bener yang shocknya luar biasa itu. Untuk nginget itu pun kayaknya rasanya kayak masih, sampai saya tuh tidur di atas lemari Mas, saking saya traumanya. Saya sampai tidur tuh tidak ada lemari. Kayaknya kalau di atas lemari tuh nyaman gitu, deket dengan itu, jadi kayak nggak ada yang ngeliatin gue gitu, kayak karena dihantuin terus sama yang jelek-jelek. Mungkin saya waktu itu kan bilangnya jelek banget sih lu gitu kan, kayak gitu-gitu ya. Itu cuma sama satu jenazah aja. Dan anehnya yang harusnya yang di Cikini itu nelpon saya dong Mas, kayak belum nyampe nih. Iya. Harusnya dong. Itu nggak ada yang nelpon saya buat Mbak udah di mana, kan biasa seperti itu kan. Mbak udah di mana Mbak udah ini Mbak gitu kan, biasa seperti itu. Ini nggak ada. Dan anehnya Jumat depannya baru saya dapet klien di rumah sakit Cikini itu lagi. Bisa begitu. Yang sama. Bukannya, iya mungkin sama karena saya nggak detail ini namanya siapa kan belum, saya belum ketemu. Saya cuman Mbak bisa ke rumah sakit, ke rumah duka Cikini nggak gitu, ngerias mama saya gitu. Saya kan nggak tahu namanya siapa, apanya siapa, dia belum kasih saya detailnya juga. Dan Jumat depannya baru ada panggilan yang sama di rumah sakit Cikini juga gitu. Banyak banget sih, banyak banget hal-hal yang kayak gitu di kita ya, perias jenazah itu bener-bener yang profesi yang apa ya, yang dibilang ekstrim kali ya. Penuh tantangan juga gitu. Banyak yang dengan orang yang memandikan lalu maaf itu tinjanya itu nggak berhenti sampai kita harus nutupin lubang itunya gitu, sampai ada yang kayak gitu juga. Berarti tugas dari Kak Yeni juga? Iya, salah satunya itu. Ada yang kembung perutnya sampai nggak bisa keluar terus gitu dari vagina, dari itu semua gitu. Ada juga kayak gitu. Dan saya tegaskan di sini, mau sesusah apapun kita, mau seburuk apapun kondisi kita, jangan bunuh diri Mas. Karena kalau bunuh diri itu saya dengar teriakannya saya merinding Mas, saya ikut nangis. Karena orang bunuh diri itu yang saya tadi lihat itu dia teriaknya sampai mau kemana saya, sampai segitu. Jadi pernah juga merias yang bunuh diri, jenazah bunuh diri. Iya, gimana itu? Iya itu, saya ngelihat arwahnya, dia nangis, dia kayak memegang kepalanya gitu, dia nangis di samping saya pun ngeriasnya jadi kayak gemeter gitu. Ya. Jadi jangan, mau seburuk apapun kita kondisinya, nggak punya duit semanapun susahnya hidup kita, jangan bunuh diri. Karena bunuh diri yang teriaknya begitu Mas, mau kemana saya, sampai teriak sampai kenceng. Iya, mau kemana saya. Makanya jangan bunuh diri,
jangan pernah bunuh diri. Ya waktu ngerias yang bunuh diri kayak gitu ya, lidahnya melet kayak gitu ya, itu urusan forensik ya. Kalau kayak gitu saya kan tugasnya hanya merias saja gitu. Lalu ada juga yang ketika saya di rusun kalender. Jadi ada juga yang nggak di rumah duka, juga nggak semua di rumah duka, nggak semua kadang-kadang di rumah saya ngerias, kadang di aula gereja, kadang-kadang di aula yang biasa gitu, kayak di mana, di kalender, rusun kalender. Itu begitu saya masuk rusunnya aja itu udah ada yang duduk di situ di taman kayak gitu, ada yang duduk, sosok duduk gitu. Terus lalu nggak tahu itu punyanya yang tempat atau apa gitu ya, itu ada sosok kayak macan gitu gede gitu duduk di kayak, kalau apa ya, kayak ada tempat apa itu tinggi gitu, nah itu ada ngaum kayak gitu. Kayak gitu, gitu kayak gitu, gitu ngeliatin taringnya kayak gitu sempet shock juga, sempet mau kabur juga. Kadang-kadang kita kayak orang gila Mas kalau kayak gitu tuh, orang yang nggak lihat kita lihat tuh kita takut sendiri gitu. Iya. Jadi orang kenapa sih kadang-kadang suka gitu, tapi ya karena kan yang ngerasain kayak ini sendiri kan, orang lain nggak melihat. Lalu ada yang berantem, keluarganya ribut gitu, dan sosoknya itu juga ikut nangis ternyata Mas. Dia nggak mau keluarganya kayak gitu. Bukannya yang, makanya saya sempat saya bentak kalau misalnya ada orang yang berantem cuman gara-gara oh ya maaf gitu, lu percuma gitu, waktu hidupnya lu kemana aja gitu. Jadi sedih juga si jenazah itu, sebenarnya sedih juga ngeliat keluarga. Makanya saya selalu suka udah diam, mama sedih loh gitu, saya bilang gitu. Jadi yang apa ya, aduh kalau udah meninggal tuh udahlah damai-damai aja gitu, jangan yang berantem kayak gitu. Lalu ada yang istrinya dari mantan angkatan laut loh Mas, apa sih ya lupa namanya Mas, itu rumahnya besar sampai saya nyasar Mas ke rumahnya, saking rumahnya besar. Nyasar di dalam rumah? Nyasar di dalam rumah, saking besarnya rumah. Dia istri jenderal, tapi ketika meninggal ya begitu aja. Apa dia bisa bilang terima kasih sama saya, kan enggak juga gitu. Jadi kita nih perias jenazah tuh udah banyak ngelihat jenazah gitu ya. Makanya tuh jadi manusia tuh kayaknya kalau sombong, kalau merasa bahwa di dunia ini cuman punya dia tuh salah banget. Istri jenderal pun nggak bisa nolong dirinya sendiri gitu loh. Jadi saya kayak gini gitu. Ya banyak kisah yang biar orang di luar sana tahu gitu bahwa kita hidup ini cuman sementara gitu. Jadi jangan pernah yang merasa bahwa akunya paling gede gitu, karena ketika lu meninggal lu nggak ada apa-apanya gitu. Ada juga kondisinya ketika seorang mayat dengan kanker botak kan Mas, kalau kita harus pakai wig gitu kan, dan mulutnya tuh nganga aja gitu kan. Jadi kan kalau misalnya jenazah itu kan ada yang namanya mikromimik ya Mas. Mikromimik. Nah jadi kan mungkin kesakitan ya, karena rohnya atau apa gitu dia nganga gitu kan, dan itu berusaha kita tutup gitu, kita tutup pakai lem gitu, kita tutup. Bisa kayak gitu ya? Bisa, kita urut dulu terus pakai lem Korea Mas, tutup mulutnya untuk nggak nganga gitu. Jadi berarti bagian giginya atau mulut? Bibirnya Mas. Bibir benar-benar tutup pakai lem Korea? Iya, pakai lem Korea. Karena kalau yang ompong pun saya nyiasatinya gitu dengan memakai kapas, masuk ke dalam, banyak kapas saya masukin ke dalam. Jadi saya mau ngambil tekstur bibir nih Mas ceritanya. Jadi saya masukin kapas ke dalam, semua saya masukin, lalu saya ambil tekstur bibir, sudah berbentuk bibir, lalu saya lem pakai lem Korea. Gitu. Nyiasatinnya kayak gitu. Kalau misalnya dengan kondisi si mayat nggak punya gigi gitu, kita siasatinnya dengan pinter-pinter kita aja. Pinter-pinter kita, iya. Yang penting mayat itu terlihat cantik Mas. Kayak gitu. Lalu ya gitu deh, kalau luka apa segala macam ya harus kita tutup. Kita tanya sama keluarganya mau tutup hari apa nih, tutup petinya hari apa. Lalu kalau dia bilang 3 hari ya kita bikin untuk 3 hari, karena mayat itu Mas, dia
berapa lama, seharian atau enggak sampai seharian dia akan langsung menghitam kalau enggak dirias gitu. Lalu kalau misalnya buat yang yang nanti di YouTube lihat gitu ya, kalau ada mayat yang jarinya suka bergerak sendiri atau ada suara gitu, itu nggak usah takut, itu adalah muscle tweet, itu sisa-sisa listrik dalam diri kita, di dalam tubuh. Jadi jadi bukannya mistis, nggak melulu tentang mistis nih mas, nggak melulu tentang itu, karena sisa-sisa listrik tuh di dalam kita tuh masih ada. Jadi kadang-kadang si jari tuh suka gini sendiri gitu, suka ini sendiri, itu muscle tweet namanya. Kalau di kita bilangnya itu muscle tweet gitu. Baru tahu ya. Iya. Saya Jadi kalau udah ngeliat kayak gitu kemungkinan kabur. apalagi sampai itu gas mas, sisa gas dalam lambung kita naik, itu gas. Jadi bunyinya kayak gitu. Iya itu. Jadi nggak usah takut. Tapi yang satu hal yang saya percaya gitu, bahwa benar ketika Allah bilang orang-orang suka bilang udah bisikin aja gitu, nanti juga dia ini gitu. Karena ada pada saat saya ngerias orang perempuan dengan 8 bulan kehamilan, dan itu bayinya masih di dalam, nggak dikeluarin. Dia nangis terus mas, nangis dari sudut matanya itu, nangis keluar air mata terus. Itu kan bakal ngerusak makeup kalau saya gantikan kan, karena kan itu nggak bisa, mau kita berhentiin kayak apa nggak bakal bisa, walaupun kita lem juga nggak bakal bisa, pasti namanya air dia akan turun di sela-sela apapun juga. Jadi saya bisikin ke telinganya bahwa kak, ikhlasin aja ya kak, semua udah ketentuannya Tuhan, tolong saya ya, kalau kakak nangis terus nanti kakak nggak cantik, nanti kakak jadinya mukanya nggak bersih gitu. Dan itu berhenti. Jadi ternyata benar bahwa indera yang terakhir diambil sama Tuhan itu indera pendengaran, tuh benar mas. Gitu. Indera yang terakhir diambil Tuhan itu indera pendengaran. Makanya orang-orang tua dulu suka bilang bisikin. Nah, emang dia dengar, ternyata dia dengar. Gitu. Ya, tantangan banget ya. Iya. Ternyata dia dengar dan langsung berhenti. Kayak gitu. Ya horor-horor gimana gitu kalau kita perias jenazah, apalagi kalau saya panggilan jam 2 malam mas, saya harus ke suatu rumah sakit gitu, yang rumah sakitnya yang notabene terkenal nih di Jakarta, tapi pelit sama lampu gitu loh, gelap gitu, dan hordingnya saya tuh ini saya kalau di Ini sendiri? Iya sendiri. Maksudnya nggak ada keluarga yang dampingin atau apa gitu? Nggak ada? Ada, cuma datang sebentar, cuman mbak ini, oh iya gitu. Bisa ngebayangin. Iya, jadi di suatu rumah sakit itu kamar jenazahnya itu bareng-bareng mas. Kamar jenazah itu bareng-bareng. Jadi saya nih cuman di iniin sama tirai, di Dihalangin. pembatasnya tuh tirai antara si muslim dengan si non muslim tuh cuman tirai. Jadi ketika saya ngerias tuh udah ngerias gitu ya, ada nih juk suara yang troli itu mas, juk gitu. Nah datang keranda dorong yang belum ditutup tuh. Nah itu 3 pocong tuh, udah dipocongin semua tuh, dijejer di belakang saya tuh. Nah itu hordeng ketahuan. Maksudnya kan saya giniin biar saya nggak ngeliat sih, karena kan serem juga ya mas kalau dipocongin gitu, serem nggak sih? Iya. Serem juga. Terus akhirnya tuh saya tutup nih, ntar dibuka lagi, dikrek lagi sendiri. Terus saya tutup lagi. Jadi saya suka berantem mas. Saya tuh suka kadang-kadang maaf gitu, setan gitu, diem gak gitu. Kadang-kadang koas saya hilang gitu, ntar ada lagi kayak gitu, biasa mas. Koas saya ini kalau kita perias jenazah nih mas, koas dari 1 sampai 16 nih ada nih, bermacam-macam bentuknya koas gitu kan, dari mulai yang kecil banget, gede banget, sampai sedang gitu ya. Itu sering hilang kayak gitu. Jahil juga ya. Jahil, ada yang jahil, ada. Jadi bukan manusia aja yang jahil mas, ada jahil, benar-benar jahil kayak gitu. Banyak sih, aduh kalau ini aja. Berarti Kak Yeni nyuruh misalnya dia, apa lo setan, pergi lo, kayak gitu. Iya, marah-marah sendiri. Nah itu sebelumnya saya nggak bisa seperti itu kalau belum saya lalui kejadian yang saya kemukakan di depan tadi. Setelah saya kejadian itu sakit sampai seminggu, lalu
lalu sampai sebulan tuh udah udah pemulihan lah gitu, sampai saya nggak terima jenazah pada saat itu bener-bener yang ada yang sekarang jadi suami saya tuh, kalau nggak ada dia mungkin saya nggak akan berdiri di sini, duduk di sini, nggak akan. Jadi kita nih manusia lebih tinggi derajatnya gitu ketimbang setan. Jadi jangan pernah takut sama setan gitu. Semakin kamu takut semakin diambil auramu gitu. Jadi ya saya udah berani sekarang akhirnya. Mau setan kayak apa juga saya hadepin udah. Karena udah apa sih setan Iya, karena saya tarik-tarikan tarik lagi. Udah sehari-harinya udah ketemu sama hal-hal yang kayak gitu. Udah ketemu, udah yang bentuknya kayak apa juga saya udah lihat, Mas. Yang lancip kupingnya, yang apa itu udah lihat. Dari yang dibilangnya jin itu setan gitu udah saya udah lihat. Yang ada sayapnya. Yang paling serem saat merias jenazah yang apa tuh? Bukan ngerias, yang paling serem saya ketika ada orang kesurupan di dekat rumah saya. Jadi ini beda nih, bukan saya lagi tentang merias. Jadi ada yang kesurupan, lalu saya mencoba untuk membantu lah ceritanya mah gitu. Dan itu benar-benar bersayap. Ada yang itu kalau yang Mas lihat setan itu bertanduk, lalu ada sayapnya itu betul. Ada sayapnya ada. Dan bertanduk itu ada, Mas, itu betul, itu beneran. Dulu saya juga saya orang yang paling nggak percaya gitu-gituan gitu, apa sih? Tapi setelah kejadian itu dan saya mengalami semua ini sampai detik ini, itu saya baru sadar bahwa iya ternyata kita memang harus mengimani itu, bahwa itu gaib gitu, kayak gitu. Nah kan jenazah ini macam-macam nih kayak ini ya. Jadi dari yang bentuknya yang sangat buruk, maksudnya bukan buruk ya, kayak mungkin kecelakaan atau apalah, ini terkelupas atau apa gitu. Nah kalau yang model-model kayak gitu pernah kayak ini tangani juga? Enggak, itu kalau sudah yang sesulit itu pasti saya akan guru saya itu yang menanganin itu. Kalau yang masih kayak biasa itu saya bisa, tapi kalau yang udah tabrakan apa itu enggak. Karena memang rata-rata kalau yang udah hancur juga nggak dirias, Mas. Oh, nggak dirias? Nggak dirias ya. Kalau nggak yang udah hancur banget tuh yang nggak dirias. Sampai pernah saya tuh laki-laki ya, itu tukang ojek, Mas. Dia meninggal tiba-tiba di jalan gitu. Entah kenapa itu wah, belum berapa jam padahal. Itu kulitnya sudah menghitam sangat luar biasa. Hitam sehitam-hitamnya, kelam kayak baju Mas gitu. Hitam sehitam-hitamnya, itu ada yang kayak gitu. Dan kita harus yang tahu nih paduan antara apa sih namanya, yang dasarnya dari bedak nih harus tahu gitu kan. Kita nih nggak pakai ini, Mas, kita nih dasarnya nih nggak pakai foundation yang sebagus apapun foundation di mayat yang sudah diformalin tuh nggak bakal nempel, Mas. Jadi kita pakai lem kertas. Pakai lem kertas karena sudah nggak ada minyak, nggak ada pori-porinya juga, pori gitu ya. Jadi kalau kita merias jenazah tuh yang udah diformalin khususnya, Mas, itu kayak kita ngerias tembok. Mas pegang tembok kayak gitu kerasnya. Oh beda. Iya beda. Jadi kita pakai foundationnya itu pakai lem kertas. Kalau nggak pakai itu kita nggak bisa. Itu pun harus cepet, karena kalau sifatnya dari lem itu kalau kering sedikit dia retak. Mas tahu kalau itu kan kalau kita gini-giniin lem tiba-tiba kayak retak-retak gitu. Nah sama muka juga kayak gitu, retak. Jadi harus cepet kita bagi nih, mukanya kita bagi 6 set. Nah kita kerjain yang sebelah sini dulu, kita kerjain sebelah sini gitu. Kalau kayak gitu. Kalau yang hancur banget sih biasanya enggak di ini. Ya, mereka juga ya langsung dipeti aja gitu. Tapi masih dibuka kayak gitu atau enggak? Apanya? Si jenazahnya ini. Iya masih dibuka karena kan dia harus pakai jas tetap, Mas. Dia harus memakai yang baju yang terbaik yang dia punya gitu. Tapi kalau baju muka udah kayak gitu ya paling pakai ditutupin sama kain putih perca gitu yang emang ada tuh yang halus tuh kan, jadi samar tuh mukanya tuh kayak gitu. Lalu yang pernah saya ngalamin juga matanya itu nonjol satu, dan saya jadi kalau tekstur mata itu nonjol satu kan kita alis otomatis beda dong, Mas, ya kan? Ya kan? Nah disitulah keahlian kita, gimana caranya tuh alis bisa sama kayak gitu. Jadi saya ininya ya nimpainnya tuh yang agak tebelan sebelah sini, jadi sama, kelihatannya tuh sama gitu.
Nanti dia ada beberapa fotonya yang alisnya ke ini satu gitu, keangkat satu gitu, dan harus sama gitu, dan harus tetap cantik. Gue nggak mau tahu lu, gue ini harus cantik. Dan satu lagi saya lupa mas, semenjak kejadian itu saya nggak pernah lagi naruhin apa ini tarif gitu, saya nggak pernah lagi. Oh awalnya tarif. Awal tarif. Tapi semenjak kejadian itu saya tuh kayak merasa bersalah banget gitu. Jadi saya tobat banget nih mas, saya nggak mau lagi kayak gitu. Saya pikir pada saat itu kan ya orang meninggal nggak denger gitu kan, orang meninggal inilah mau dia bisa apa emang gitu kan, mau kita bully kayak apa juga dia nggak bakal ini kan gitu. Terus semenjak itu saya nggak terima tarif lagi, jadi kalau yang mau ngasih saya seikhlasnya gitu. Oh iya ya, lebih ini ya, mungkin kalau dilihat kan lebih manusiawi juga ya. Kita kan nggak tahu ya si jenazah ini dia orang berada atau bukan, dan dia orang, misalnya kalau orang susah kan, tapi mau nggak mau karena sudah kewajiban dia untuk merias, untuk melihat orang tuanya ini tetap kelihatan cantik, ya dipanggillah tukang rias ini. Nah jadi kalau tukang riasnya sendiri udah matok harga dan mereka nggak mampu bayar misalnya kayak gitu, ya kasihan juga. Iya, makanya saya udah nggak mau lagi yang tarif saya segini gitu, tarif saya nggak, seikhlasnya aja, semampunya aja gitu. Udah kadang-kadang pernah saya cuman di amplopin 50.000 gitu ya, nggak apa-apa ya, diterima aja gitu. Diterima aja, yang penting itu orang maafin saya deh gitu, maafin saya gitu. Ini beda nih kalau misalkan kita merias jenazah sama merias pengantin gitu, beda harga lebih mahalan kita jenazah atau tergantung mas. Kalau orang yang kaya banget dia maunya bermerek gitu, lebih mahal. Kan ada merek-merek yang ternama tuh kayak Channel kayak gitu tuh, udah lebih mahal gitu. Kalau yang biasa-biasa aja ya kisaran di 700 1 juta. Gitu. Harus punya modal juga ya kalau orang minta kayak gitu ya. Iya kayak gitu. Oh, beli dulu gitu kan. Biasanya itu kalau kita dapat dari yang kayak guru saya ini udah besar, dia kan pasti punya stok-stok yang apa namanya, barang-barang branded gitu. Lalu sih saya kalau dapetin aja juga kan dari guru gitu kan, karena kan dia udah malang melintang udah 20 tahun gitu, jadi sudah apa namanya, sudah kemana-mana lah gitu. Jadi saya selalu ingin ke dia gitu, dan itu guru saya tuh orang yang top banget gitu. Dia orang yang hebat banget menurut saya gitu ya, hebat banget guru saya itu. Oke. Berarti kalau yang jam kayak ngerias jam 2 malam atau apa gitu, nggak ada orang sama sekali yang enggak, sendiri aja. di ruangan sendiri. Di ruang mayat sendiri. Mayat berjejer itu ada misalnya kayak 7 sampai 8. Karena trolinya misalnya 01, 02 sampai 013 dan 15 tuh penuh semua, pernah saya kayak gitu. Dan itu berisik Mas, kadang-kadang berisik. Entah itunya rodanya goyang-goyang sendiri, entah kresek kayak gitu-gitu. Udah sering, jadi saya tuh udah makanan saya udah sehari-hari gitu, udah kayak gitu tuh udah diam berisik gitu, paling saya gituin. Kayak gitu. Iya kayak gitu. Berisik diem gitu. Saya suka bentak gitu. Tapi ini pernah nggak kebawa sampai rumah? Oh pernah, waktu saya tapi itu enggak itu ya itunya nanti kalau sorry diulang aja. Ya apa namanya itu Rumah duka duka yang paling mewah yang pernah saya datangin. Itu mewah, semewah-mewahnya itu rumah duka. Itu rumah duka paling mewah. Nah itu di sebelah ujungnya itu kayak ada pembakaran gitu Mas. Okay. Nah itu sampai ke rumah itu. Dia tuh jinjit gitu, tapi kakinya itu bukan madep ke kita, madep ke belakang. Kakinya madep ke belakang tapi mukanya ke sana. Dan rambutnya panjang, dan itu di ngikut tuh sampai ke rumah saya tuh cuma jalan gitu doang ke ujung gitu, sampai nggak yang dengan muka yang sepucat-pucatnya, cuman jalan gitu. Terus saya bilang gue nggak ganggu ya, pulang gitu aja udah. Gue nggak ganggu ya, pulang. Baru saya baca ayat kursi dari saya nggak apa jadi apal, tau nggak Mas, dia gara-gara pria jenazah gitu. Mempan dia sama ayat kursi ya. Mempan. Karena kalau kita meyakini dengan sangat ya, betul. hilang gitu aja, sambil kita juga marah-marah, dan kita kan yakinin diri bahwa gue derajatnya lebih tinggi dari lu, jadi lu gue nggak akan bisa lu
memprovokasi gue gitu, kayak gitu sih Mas. Ya gitu deh. Nah, kalau untuk si suami sama anak, Ya dia mau, ya namanya apa ya, udah istrinya kayak gitu ya mau gimana gitu. Ya udah kan diikutin mereka aja. nggak pernah diganggu atau apa gitu. Enggak, cuman anak saya yang kecil suka yang kalau dia ikut gini, suka nangis terus gitu. Kadang-kadang suka itu pocong gitu, suka kayak gitu-gitu. Dan kalau saya ngelihat saya usir, kalau dia nggak ngeliat enggak. Kadang-kadang anak kecil nggak tahu entah itu tuyul atau apa sih, tapi dibilang tuyul tapi kok badannya remaja gitu, dan dia pakai kayak pampers tapi bukan pampers, kayak celana kain gitu, celana apa sih dikuel-kuel ke depan gitu, ya kayak gitu. Kayak gitu. Dan emang kalau di film-film itu matanya hitam itu betul. Memang Kayak matanya gitu. begitu. Hitam lingkarannya itu emang begitu. Matanya emang begitu. Kayak gitu kan. Oh bohong tuh film-film begitu. Apa itu cuman hasil dari Make up doang. make up. Enggak, emang seperti itu Mas. Dan kalau yang setan merah gitu ya itu ada, emang gaunnya merah ada. Dan yang paling serem tuh kalau yang mukanya masih penuh kapas tuh, mukanya kapas semua itu, serem banget itu, kayak gitu nenek-nenek kayak gitu tuh emang bener ada. Tapi nih kayaknya nih murni inisiatif sendiri semua, atau harus minta izin dulu nggak sih kalau misalkan kita mau melakukan, misalkan masukin kapas ke dalam mulutnya atau mau ngelem atau apa gitu kan. Kalau misalkan si keluarga ini tahu, gila mayat emak gua, jenazah emak gua sampai dilem gini sama periasnya gitu. Iya, biasanya saya panggil salah satu keluarganya, entah itu anaknya atau siapa, saya panggil lalu saya bicarakan bahwa kondisi dari jenazah seperti ini, lihat Pak, cairan keluar terus dari pinggir. Kalau kita beginin terus ini akan ngerusak make up saya, akan ngerusak make upnya gitu kan, nanti jadi belang nih Pak. Solusinya adalah saya mau ini disumbat ya Pak, pakai kapas di ujung bibir, lalu saya lem ya Pak ya gitu, pakai Korea gitu. Dan dia terserah aja Mbak yang lebih ngerti, ya baru saya kerjain. Berarti udah biasa lah gitu ya. Jadi nggak terlalu masalah. Nggak terlalu masalah. Pokoknya dia mau terlihat cantik, ya udah cantik, udah kayak gitu. Jadi ya emang sih harus dibicarain dulu, karena kita nggak bisa ngelem mulut orang seenaknya. Iya, bener, makanya itu tadi ini kalau misalkan ini jenazah ibu saya gitu kan, ya nggak mau lah saya harus dilem kan. Ada juga, ada juga yang gitu, ada juga yang nggak mau, ada juga yang nggak usah deh Mbak gitu. Mungkin kali nggak tega. Tega, Jadi betul. dibiarkan mulutnya menganga sedikit dengan giginya masih kelihatan kayak gitu. Ada juga. Ya terserah aja. Ya maunya gimana, ada yang mau senatural mungkin, ya nggak apa-apa gitu kan, permintaan keluarga kayak apa gitu. Make upnya, perlengkapan make upnya itu tersendiri Kak ya, maksudnya nggak dipisah-pisah sama kita ngerias diri sendiri atau apa gitu? Bisa Mas. Hah? Bisa ya. Iya kan, kita nggak tahu dia punya penyakit apa atau apa gitu. Itu loh, makanya kenapa kita perias jenazah itu pakai APD, pakai sarung tangan lengkap. Karena kan kita kan cairannya itu kadang-kadang tumpah-tumpah di tangan, dari hidung. Formalin Mas. Awal-awal kena formalin mata saya pedes Mas. Formalin itu pedes. Pedes di Wajib mata. ya itu ya, pakai APD itu Wajib. ya? Oh bukan pas corona? Enggak, wajib. Sebelum corona, sesudah corona juga tetap Harus pakai APD lengkap. Oh. Nah saya tuh ciri khas saya tuh pakai lampu di kepala, karena saya harus tahu kondisi mayat nih kayak apa sih, aslinya kayak apa, pori-porinya sebesar apa sih, pori-porinya kayak gimana sih, kulitnya nih gimana gitu. Makanya orang ngenalin saya tuh itu ya periasnya yang pakai lampu di jidat gitu ya. Kayak gitu, saya itu identik dengan itu gitu. Yani Solehudin pasti pakai lampu gitu, kayak gitu. Karena selain mata saya yang plus juga sebenarnya Mas. Iya. Nah kalau deket kan malah nggak kelihatan ya kalau plus ya. Bener. Jadi Pak itu pakai lampu gitu, kayak gitu. Yang jenazah tiba-tiba melotot gitu. Ya ada nggak? Itu biasa kayak gitu. Kadang-kadang udah dia udah merem nih. Ntar dia agak terbuka sedikit tuh, begitu. Ya nggak apa-apa, tutup lagi. Iya, tutup lagi, sesimpel itu. Tutup aja lagi gitu. Kalau dia masih bandel nggak mau, kita lem aja, lem Korea, merem asli, bagus. Meremnya sempurna gitu Mas, kalau kita pakai lem. Dilem matanya kayak gitu. Kalau
harus benar-benar yang mempunyai mental yang kuat ya. Iya, iya. Ya kalau kayak mental penakut ya jangan coba-coba ya. Jangan. Stres yang ada. Ya, itu kalau nggak dari panggilan hati kayak susah ya Mas kalau kita jadi perias jenazah. Mesti dari panggilan hati iya, juga. karena ya saya kita dari mulai SMP mungkin saya sudah tertarik dengan mayat gitu. Kalau ada tetangga yang meninggal saya pasti duluan datang untuk mandiin, dan almarhum jenazah ayah saya yang mandikan. Jadi laki-laki semua nih, saya nyusup sendiri, perempuan satu saya yang mandiin, saya yang bersihin semua. Saya nggak percaya orang-orang itu bersih atau enggak. Kalau saya sendiri kan saya bisa mastiin bahwa bapak saya dalam keadaan bersih gitu. Gitu. Berarti nih kalau untuk jenazah muslim Kak Yeni suka ada panggilan juga nih? Enggak ada panggilan, memandikan. tapi saya suka hanya membantu memandikan. Karena kan saya kalau di muslim itu kan harus tahu bacaan-bacaannya, nggak seperti betul. di non muslim ya. Lalu ketika mandi pun banyak banget racikannya, kayak pakai kapur baru, kayak ada pandan, kayak ada apa segala macam tuh. Kalau di non muslim nggak hanya teh saja Mas. Teh? Teh. Teh diapain? Ya teh di seduh gitu, teh gitu. Udah diseduh, lalu itu yang buat penyiram terakhirnya supaya meredam bau Mas. Meredam bau. Pakai teh, sabun biasa kayak kita mandi biasa gitu kan. Kalau di muslim kan lebih detail gitu ya, lebih banyak variasinya. Ini pakai bunga belum, pakai ini gitu kan. Kalau di non muslim enggak. Mandi kadang-kadang pun kalau yang saya pernah di mana itu susah air itu ya dilap aja. Yang penting ada teh, karena teh bisa meredam bau dari badan mayat gitu maksudnya. Gitu. Ya kalau kayak misalkan setelah selesai merias jenazah gitu kan Kak, biasanya kan kalau kita ngelihat di film atau di TV gitu kan, mereka datang nih ke si perias atau ke orang yang telah memandikan dia untuk mengucapkan terima kasih, misalnya kayak gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh ada nggak? Ada. Pernah saya ngerias anak muda usia 17 atau 18 tahun, saya lupa. Dan itu saya rias dia itu begitu cantik Mas. Saya juga nggak tahu riasan saya bisa begitu cantiknya Mas. Cantik banget itu, yang usia 17 tahun itu. Dan itu malam itu dia datang dalam mimpi saya berupa dia melambaikan tangan sambil senyum. Mungkin dia bilang terima kasih kayak gitu. Tapi kalau mendengar pesan langsung dari si jenazah enggak Mas. Saya hanya melihat tapi tidak mendengar. Tapi kalau guru saya mendengar, dia tidak melihat. Biasa suka pesan dari keluarga gitu, dia suka mendengar kalau guru saya. Tapi kalau saya hanya melihat tapi tidak bisa mendengar gitu. Berarti kalau guru Kak Yeni ini dia emang sudah ahli dari dia udah 20 tahun, dia udah 20 merias tahun. jenazah. Iya, dan dia sudah keluar masuk TV. Iya. Pengalamannya pun lebih banyak. Lebih banyak. Makanya itu orang hebat. 20 tahun. 20 tahun dia orang yang hebat. Menurut saya dia orang yang mendedikasikan dirinya buat kita nih murid-muridnya gitu, ngajarin bahwa merias jenazah seperti ini, lalu cara hormatnya seperti ini, lalu minta izin seperti ini. Menurut saya dia orang yang hebat, orang yang karismatik, orang yang hebat lah. Gitu. Pasti Mas juga kenal kok. Dia sudah di podcast tuh dia sudah warawiri di podcast. Oh, udah sering di podcast konten-konten di channel-channel besar mungkin. Sudah. Sampai masuk TV dia sudah, sampai kalau orang cari di Google perias jenazah yang keluar nama dia gitu. Gitu. Oke, itu gurunya. Guru saya. Nanti saya cari, penasaran. Kali kan nanti bisa kita undang juga kan ya buat melengkapi dari cerita Kak Yeni ini. Karena memang profesi perias jenazah ini yang banyak ditonton orang gitu Kak. Orang banyak lebih banyaknya penasaran sih gimana cara merias jenazah yang udah luka bakar atau yang kayak udah nggak berbentuk lagi gitu. Itu kan serem banget Kak. Saya ngedengarnya udah merinding. Iya, yang harus kuat-kuat mental juga sih. Kalau kita udah nyemplung ke perias jenazah harus nggak geli sama darah kotoran, karena kan kalau kita mandiin tuh banyak kotorannya yang
ya yang gitu deh Mas ya, namanya kotoran Iya, kayak gitu udah harus betul. siap itu gitu kan, harus siap darah. Ketika darah itu di luar lebih dari 5 jam sudah mulai keluar ulet-uletnya gitu, dan kita harus siap itu gitu. Harus mental baja kalau perias jenazah tuh kayak gitu. Iya, karena kalau udah ih, itu kan waktu berarti kalau sebelum dirias itu dia masih pakaian biasa Kak ya? Mm-mm. Masih Kalau sebelum dirias masih udah kadang udah pakai baju yang dia punya yang paling bagus yang dia punya. udah dipakai nama keluarga. Iya, kalau dia nggak pakai kita untuk mandiin ya, nah itu udah begitu keluar bentar ya masih dimandiin nih. Biasanya kalau di rumah duka kayak gitu, Oke. kita suruh nunggu dengan posisi yang sudah pakai baju kebaya, biasanya kebaya. Gitu. Cuma belum dirias gitu. Kayak gitu. Oh. Wah, kalau bagian yang berarti itu paket Kak ya? Apa namanya kalau merias dengan memandikan juga berarti include-nya paket. Paket, Kayak iya gitu. betul, paket. Paket langsung terima beres. Nah gitu ya, terima beres Oh. gitu. Tapi yang namanya mayat itu berat Mas, berat banget. Iyalah. Berat. Kita nih kalau mau bikin kan kita udah nyanggul nih. Lalu kan si sisa dari rambut itu kan kita harus masukin ke dalam kepala belakang kan. Itu ngangkat kepalanya aja itu berat Mas, bisa 2 orang. Berat. Berat. Kepalanya aja saya nggak bisa ngangkat sendiri buat masukin kondenya saya ke dalam gitu. Bukan di konde sih sebenarnya, cuma diikat doang. Cuman looknya tuh kelihatannya kayak bagus di depan gitu. Kalau di belakang sih mau kan nggak kelihatan, di bantal kayak gitu. Jadi Iya. saya angkat kepalanya, saya masukin tuh rambut-rambut dia tuh yang berantakan di pinggir masuk semua. Jadi looknya tuh kelihatannya indah di depan gitu. Belakang kan dia nggak ngelihat juga kan, orang-orang nggak ngeliat ke belakang kan. Asal masukin aja, saya angkat kepalanya tuh berat Mas. Kepala jenazah tuh berat. Nggak pernah gitu apa namanya pas ngangkat gitu kayak patah gitu. Krak. Enggak lah, enggak, malah keras banget iya. Namanya udah kaku semua, udah kaku, udah kan namanya dipermalin kan itu udah kaku semua Mas. Oh. Tangan pun apapun udah kaku semua, udah nggak bisa yang mau begini aja terus ngejengker gitu udah. Namanya dipermalin gitu. Iya. Disuntik. Disuntik. Kalau yang dioles itu balsem. Ada pembalseman juga namanya ada. Ya untuk mengawetkan Biar awet, mayat, biar nggak busuk, Iya. biar nggak bau. biar nggak bau gitu. Kan tetap aja kalau misalkan yang keluar kotorannya ya bau-bau juga kan. Iya, ya. iya, bau-bau juga. Tapi kan berasa udah disumpel dulu ya sama kapas ya biasanya. Iya, kalau kita yang mandi ya tergantung, kalau yang siapa yang mandi kalau masih kuat keluarin ya. Kadang-kadang kan ada jenazah yang nggak tahu kenapa tuh nggak bisa berhenti Mas, ada terus keluar sampai kita sumbat, sampai disumbat pantat itu disumbat supaya nggak keluar lagi kan capek, keluar lagi kan capek, jadi dia disumbat aja. Nah ini kayak ini sendiri udah masih terakhir kali merias jenazah 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Itu udah tarif yang apa namanya menyesuaikan si Enggak ada tarif saya Mas. Saya seikhlasnya. Enggak ada yang saya tarif saya segini ya, enggak. Saya ikhlasnya. Udah gitu. Nanti di rumah buka kayak plang apa namanya perias jenazah misalnya. Enggak. Tulisan salon jenazah atau apa sih? Enggak. Jadi saya dapat dari guru saya, misalnya kayak kalau guru saya berhalangan hadir untuk merias gitu, dia suka ngirim saya gitu. Dek kamu ke sini gitu. Nanti aku ini nyusul, atau Dek kamu sendiri ke sana ya gitu, kayak gitu. Gitu. Ini kenal sama gurunya ini awalnya itu dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube. Saking saya pengen gimana sih cara merias jenazah gitu, gimana sih, pengen banget loh. Jadi karena saya kan awalnya juga kecantikan juga, saya kan salon juga gitu. Jadi gimana sih supaya nih saya tersalurkan nih bakat nih gitu kan, jangan stuck di sini gitu. Lalu saya cari-cari perias jenazah, saya buka Google, nggak ketemu teleponnya. Akhirnya saya di YouTube-nya siapa ya itu ya, YouTube-nya aduh lupa itu artis siapa gitu. Nah itu nomor telepon dia, lalu saya telepon, ya dia bilang ya udah datang aja gitu. Ya udah diajarin gitu. Sampai akhirnya ujian saya dibawa nih cara begini, akhirnya saya di sendiri dipercayakan untuk merias sendiri ya, kayak gitulah, kayak gitu.
Dan Lama-kelamaan bisa. Lama-kelamaan bisa. Gitu. Emang ya horor banget sih, emang horor banget deh. Pokoknya kalau apalagi kalau rumah sakit besar itu. Iya, kalau rumah sakit kan kita kalau kayak saya nih bukan yang apa-apalah orang awam gitu ya. Itu lewat di rumah sakit pernah di rumah sakit itu kayaknya ini kamar jenazah gitu. Udah takut duluan. Udah takut duluan. Kan ada kan kalau di rumah sakit itu ada arah gitu. Kamar jenazah sana, IGD sana, panahnya. Nah ini saya, wah itu kamar jenazah sebelah sana. Pokoknya gimana pun caranya, saya nggak mau lewat sana. Harus lewat situ. Iya. Gitu. Kesannya kayaknya nakutin banget ya. Iya. Ya sebenarnya sih emang dibilang nakutin ya nakutin ya. Kita juga sebagai purias jenazah juga yang nggak berani-berani amat. Kadang-kadang kalau yang lihat setannya kayak seremnya minta ampun juga, kita juga suka begidik juga gitu. Kayak ada yang gede tinggi gitu kan, berbulu gitu nih. Kalau kata orang tuh itu kayak gundurwo kali ya, karena matanya tuh nyala merah gitu. Dan itu kan katanya suka naksir gitu ya sama perempuan gitu. Dan itu yang paling kita takutin tuh. Oh tuh baca Quran, baca ayat kursi berkali-kali tuh. Oh pergilah pergi gitu. Gitu. Rata-rata tuh kalau yang di rumah sakit yang lama gitu loh, kayak ada beberapa rumah sakit lama gitu yang udah puluhan tahun. Nah itu biasanya itu angker banget situ. Iya biasanya angker. Kadang-kadang nggak di rumah sakit juga, kadang ada satu rumah yang rumahnya tuh rumah lama gitu dan auranya tuh nggak enak. Kalau bentrok sama saya pasti muntah-muntah. Kayak tadi tuh bentrokan aurat saya pasti muntah gitu. Kita nih presiden. Nah itu berarti maksudnya tadi kan kalian ini datang nih narasumber saya yang sebelumnya kan datang juga. Nah pas ketemu itu langsung bentrok gitu. Iya langsung bentrok. Dia duduk di samping saya, itu rasanya kayak muter. Kepala saya tuh kayak muter gitu. Terus langsung, Mbak maaf ya auranya gak enak banget. Pokoknya di saya tuh berasa. Saya sih tuh sensitif. Jadi kalau ada satu ruangan yang kira-kira ada atau apa gitu, saya pasti muntah gitu. Kayak tadi kan saya muntah gitu. Bentrok auranya. Dan rata-rata seorang pres jenazah itu begitu semua. Nggak tahu kenapa saya pernah dibacain, nggak tahu apa itu, ada orang Chinese itu, dia bilang saya ini reinkarnasi dulunya, saya itu pengiring jenazah yang suka bawain dum. Nah itu dulunya saya itu gitu. Dan rata-rata gitu, seorang pres jenazah pasti diberi sensitif gitu, kayak gitu. Mungkin jalannya yang tadinya udah sensitif tambah sensitif, yang tadinya belum jadi sensitif kayak gitu. Karena kita berkecimpung di alam kematian gitu kali ya. Jadi ya begitu deh. Luar biasa. Ya, gitu. Pengalamannya. Oke. Ya, mudah-mudahan dengan saya kesini saya bercerita dengan masnya, mudah-mudahan saya bisa masuk pasar lagi gitu. Saya pengen sembuh, saya pengen nggak mau trauma kayak gitu lagi gitu. Karena sampai sekarang berarti belum pernah ke pasar. Ke pasar paling suruh orang gitu, suruh anak gitu. Kalau masuk ke pasar tradisionalnya saya nggak. Oh saking ya trauma kayak. Iya, mendingan saya ke supermarket. Kalau supermarket enggak. Tapi kalau yang tradisional banget saya takut. Jadi kayak takutnya nyasar lagi gitu, takutnya mental lagi gitu. Dan itu kejadian yang bener-bener itu kejadian yang luar biasa menurut saya, itu sangat luar biasa. Itu bisa kayak masuk kayak dimensi lain. Nah iya, karena setelah itu kan saya mimisan terus. Dan sakit. Sembuh-sembuhnya? Ya sama suami saya itu terus dibimbing saya bahwa Allah itu ada bagian Allah di diri kamu. Dia bilang ketika chip itu ditaruh di gunung akan meletus, ditaruh di air pun air akan meluap. Jadi chip ini hanya bisa ditaruh di manusia. Makanya kenapa malaikat sujud kepada Adam, karena malaikat tahu bahwa di dalam tubuh Adam ada sekecil bagian dari Allah yang ditanamkan di Adam gitu. Dia bilang kayak gitu. Nah itu buat saya sadar bahwa ternyata benar Allah tidak jauh dari urat nadiku gitu, bahwa Allah ada bersama kita, itu benar ternyata gitu. Kayak gitu. Okay. Itu yang jadi suamiku tuh luar biasa. Kalau nggak ada dia mungkin saya nggak bisa duduk di sini gitu. Itu luar biasa benar. Saling melengkapi ya, gitu. Jadi ketika kita down banget tentang, ternyata gaib itu begini ya gitu. Ternyata ada yang emang begitu. Kamu harus begini, kamu gitu, kayak gitu ya. Sangat berterima kasih dengan suamiku.
kayak gitu. Oke, Kak, nggak kerasa udah 1 jam berjalan Waduh, kita ya. iya. Terakhir mungkin Kak Yeni ada yang mau ditambahkan lagi atau mungkin pesan dan kesannya, silakan. Pesannya apa nih? Ya apa aja Untuk- boleh untuk penonton di rumah Ya, untuk mungkin ya. Penonton yang nanti melihat podcast saya ini cuma satu sih, kita nih jadi manusia jangan sombong gitu, jangan sampai apa yang menimpa saya gitu kejadian dengan kalian gitu, apalagi kalau ada orang meninggal atau apa, hanya Allah yang berhak menghukumnya, hanya kita sebagai manusia nggak bisa untuk bilang dia jelek atau apa gitu, karena itu ciptaan manusia juga gitu. Dan satu lagi untuk guruku Gloria Elsa, terima kasih karena sudah menjadikanku seorang perias jenazah, menjadikanku orang yang berguna untuk sesama. Terima kasih gitu. Dia orang hebat, Mas. Dia orang hebat. Terima kasih banyak ya, Kak. Dan untuk suamiku Muhammad Arif Solehudin, terima kasih karena telah membimbing aku sampai di titik ini gitu. Terima kasih yang pertama untuk Allah gitu.